Sekarang ini kan cari kerja susah gara-gara pernah narkoba. Kemudian Oh, bergaul bahkan mau cari pacar aja nggak bisa, iya, ya kan iya, iya, iya. dijauhi kan gitu. Hahaha. Nah kita sebagai masyarakat harus cinta terhadap orang-orang yang menjadi korban narkoba. Jangan Oh, malah kita musuhi. oke, jumpa lagi teman-teman. Ini acara ngobrol-ngobrol di Cokro TV. Hari ini kita mau ngobrolin soal-soal yang jauh lebih in-depth, soal anak muda, kebiasaan-kebiasaan positifnya, juga kebiasaan-kebiasaan negatifnya, misalnya maraknya narkoba. Di studio kita udah kedatangan tamu Profesor Dr. Paiman Raharjo, MSI. Terima kasih Prof. Terima Sudah kasih. hadir di Cokro TV nemenin saya ngobrol sekaligus memberi pencerahan kepada teman-teman semua nih Prof. Prof. Paiman ini adalah guru besar sekaligus Direktur Pasca Sarjana Universitas Mustopo Bragama. Beliau juga adalah staf ahli di Kemenpora, Prof ya? Iya, betul Mas Staf Eko. ahli di Kemenpora, jadi cocok banget nih kalau kita ngomongin soal-soal anak muda, apalagi menjelang akhir tahun seperti ini, ada kekhawatiran, bahaya narkoba, dan lain-lain. Kemarin, Prof, itu baru saja polisi nangkep bandar narkoba, 200 kilogram narkoba di Petamburan, jaringan Timur Tengah, kata polisi. Ini luar biasa. Selain kita diracuni oleh doktrin garis keras, sebelah sini doktrin narkoba, Prof. Anak muda kita ini agak mengkhawatirkan serangannya. Anda melihat gimana, Prof, tentang itu sekarang ini? Mungkin kasih pandangan. Iya. Terima kasih Mas Eko. Jadi saya melihat memang generasi muda sekarang ini merupakan generasi yang rawan ya, rawan untuk yaitu menjadi sasaran dari para bandar-bandar narkoba ya. Karena generasi muda ini istilahnya ini empuk menjadi sasaran. Nah, oleh karena itu generasi muda sekarang ini harus diberikan sebuah pembekalan atau pencerahan terkait dengan bahaya narkoba. Nah, jadi kita ubah narkoba ini dengan eh, cinta lah, cinta kasih dengan senyum gitu ya. Nah, oleh karena itu bahwa generasi muda ini harus kita jauhkan dari narkoba. Nah, karena narkoba ini kan memang banyak jenisnya ya. Dari golongan 1, golongan 2, golongan 3. Nah, terkadang generasi muda ini seperti contoh ya Mas Eko ya, bahwa salah satu di golongan 3 itu ada yang namanya obat penenang atau Oh, obat tidur. Itu termasuk psikotropika. Nah, itu di golongan 3. Nah, tetapi itu juga bisa merusak ya, merusak dengan saraf, kemudian detak jantung dan juga paru-paru. Jadi sebenarnya bahaya narkoba untuk generasi muda ini tidak hanya yang disebut sabu, heroin, kokain, ganja ya, tapi termasuk tadi bahwa obat penenang, obat tidur ya, terus opium dan sebagainya itu sangat berbahaya. oke, oke. Oleh karena itu generasi muda saat ini harus diberikan sebuah kegiatan-kegiatan. Nah, kebetulan di Kemenpora itu kan ada banyak kegiatan-kegiatan misalkan seperti kepemimpinan pemuda, kemudian kewirausahaan pemuda. Nah, itu mungkin anak-anak muda sekarang itu harus diberikan sebuah kegiatan-kegiatan sehingga banyak aktivitas dan sehingga juga akan menghindar dari orang-orang bandar tadi untuk sasaran ke anak-anak muda. Oh gitu ya. Gitu Kalau Mas Eko. kalau kita lihat data ini makin ke sini jumlahnya makin meningkat, Ya Prof ya. Tahun meningkat. 2017 itu ada 3,3 juta orang yang terpapar, 2019 ada 3,6. Ya. Ini, Jadi memang setiap tahun ini meningkat. Nah, bahkan korbannya pun juga meningkat. Nah, kalau kita lihat ya dari perkembangan tadinya itu tahun 2016 itu masih 3,2.
Oke. kemudian naik 3,3. Iya. Akhir 2019 3,6. Sekarang ini sudah hampir 3,7. Wow. Nah, ini memang pergerakan pemakai narkoba di Indonesia ini peningkatannya cukup signifikan. Nah, kenapa? Karena memang Indonesia ini menjadi negara yang mudah ataupun empuk sebagai sasaran bandar-bandar narkoba internasional. Gitu Mas Eko. Jadi memang di Indonesia ini kan hukumannya itu kan tidak seperti kayak di Singapura, Malaysia, ataupun di negara-negara tetangga kita. Nah, sehingga memang peredaran narkoba di Indonesia ini terus meningkat. Nah, oleh karena itu anak muda ini yang harus kita kendalikan. Oh, oke. Kita kendalikan ya tadi dengan pemahaman ya. Kalau saya seringkali mengajarkan ke mahasiswa ataupun ke Karang Taruna itu bahwa bahaya narkoba itu cukup luar biasa. Di samping bisa berpengaruh terhadap kesehatan, tetapi hukumnya adalah pidana. Nah, jadi memang cukup besar, ya cukup berat lah istilahnya untuk ini. Oleh karena itu anak-anak muda harus betul tahu bahwa satu ya Mas ya, bahwa dengan narkoba kita akan bisa menemui masalah apa? Masuk penjara. Iya, masa depan Ya, berantakan. kemudian masa depan berantakan. Kita akan dikucilkan. Kemudian di dalam pergaulan kita juga akan dijauhi dan sebagainya. Yang paling penting juga kita susah nyari pekerjaan. Oh. Ya, kalau kita sudah, wah si itu paiman narkoba, orang nggak mau nerima Oh iya, kerja. iya, beresiko ya, Beresiko. Nah itu. Nah oleh karena itu, dari sisi anak muda harus kita bina dan sebagainya, tapi dari sisi pemerintah harus betul-betul menindak tegas. Nah kalau perlu, kan itu di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu kan ada hukuman maksimal. Yap. Nah sementara ini Mas Eko kalau kita perhatikan, vonis hakim yang dijatuhkan selalu yang diminimal, bukan yang dimaksimal gitu loh. Misalkan kayak tadi ada kasus 201 ya, 201 kilo ya kan. Hakim itu harusnya karena ini sudah cukup besar ya itunya, jumlahnya, maka dia harus ambil yang paling maksimal. Iya, Misalkan hukuman 20 tahun, hukuman mati gitu kan. Nah, yang sekarang kita prihatin Mas Eko, pemakai Mas. Pemakai itu kadang-kadang masih anak-anak SMP, kemudian SMA kelas 1 ya. Bahkan kemarin saya ditangisin oleh tetangga, dia hanya pakai 003 divonis 6 tahun. Bayangkan baru kelas 1 divonis. pemakai. Nah, ini kan nggak adil. Tatkala pemakai aja divonis 6 tahun, sedangkan penjual ataupun Pengedar, bandar itu hanya 4 tahun atau 3 tahun. Oh. Nah, artinya di sini bagaimana di dalam minimalkan peningkatan ini, yaitu pemerintah harus tegas kalau bisa membuat kapok, misalkan tembak mati, atau misalkan hukuman mati dan sebagainya. Jadi jangan setahun 2 tahun gitu, karena ini efeknya kan merusak, Iya. merusak generasi muda. Ya, sedangkan generasi muda ini sebagai tulang punggungnya penerus bangsa. Itu Pak Eko. Ada usulan, pernah saya dengar usulan kalau memang problemnya adalah hukuman bagi pengedar narkoba ini, itu katanya penting untuk dibuat hakim khusus narkoba sendiri karena memang ini problem agak serius. Mungkin usulan itu gimana menurut kacamata Prof? Saya kira itu usulan bagus, tapi yang terpenting adalah hakim ini harus punya standar putusan. Oh. Nah, jadi gini loh, kan ada undang-undang narkotika yang sebelumnya itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 97. Kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nah, ini perlakuan hukumannya aja beda-beda, gitu Kak. Beda-beda. Kalau yang 3529 ini kan untuk golongan 1 aja hanya maksimal 4 tahun. Untuk golongan 1? Iya, golongan 1. Itu untuk pengedar atau untuk pemakai? Untuk pemakai. Oke. Untuk pemakai. Sedangkan yang sebelumnya itu 10 tahun. Oh. Nah, artinya kan ini kan ada sebuah penggembosan kan. Nah, oleh karena itu harusnya kalau pemakai ini harus ada penggolongan juga, jangan sampai ketidakadilan. Orang hanya baru pemula, makin 0,5, 0,3 atau 0,2 dihukum 6 tahun, ya kan? Nah, oleh karena itu tatkala kita ingin ini independen, ya,
memang dibentuk hukum khusus, hakim khusus penanganan tentang Narkoba. narkotika, sehingga tidak ada yaitu intervensi. Iya, iya, Nah, iya. karena ini juga menyangkut masa depan, Mas. Aha. Kalau orang kelas SMP kelas 3, kelas 1 SMA divonis 6 tahun, artinya kan kehilangan masa depan. Iya benar. 6 tahun nggak sekolah kan berarti kan. Nah, begitu keluar sudah umur 23 tahun. Sudah. Berarti kan tidak bisa sekolah lagi. Iya, malah jadi bandar lagi nanti. Nah, makanya sebenarnya ide yang gagasan yang pernah dilontarkan beberapa kawan-kawan itu sebenarnya kalau direalisasikan cukup bagus ya. Ada hakim khusus dan juga ada standar pemutusan. Jangan karena anak orang kaya vonisnya 6 bulan. Bahkan beberapa artis yang punya istilahnya melobi ya, punya punya koneksi dana, gitu ya. koneksi dan sebagainya, itu vonisnya cuma 2 bulan, sebulan, ya kan? Nah ini kan nggak adil. Sedangkan anak sekolah yang harusnya masih di bawah umur harus dibina, tetapi dihukumnya 6 tahun, ya kan? Nah oleh karena itu harus ada standar terhadap yaitu putusan masalah narkotika ini. Gitu Mas Eko. Pada saat pandemi seperti ini, ada data menunjukkan pemakaian narkoba atau kasus narkoba agak meningkat. Biasanya kan orang pakai narkoba itu mungkin ketika ngumpul sama teman-temannya atau di tempat hiburan atau apa. Ini ketika orang nggak boleh keluar rumah, hiburan-hiburan pada tutup, kok malah meningkat ya, Prof? Ya, justru gini Mas Eko. Jadi bahwa orang yang sudah kecanduan ini itu kan tidak mengenal di tempat, di keramaian atau di ini justru dengan pandemi ini kan aktivitas kegiatan itu kan nggak ada. Sehingga orang yang sudah terbiasa mengkonsumsi itu justru akan banyak mengkonsumsi karena waktu untuk menggunakan itu cukup banyak karena tidak bekerja, tidak ada aktivitas, tidak ada main, tidak ada silaturahmi, sehingga banyak diamnya, maka saraf ataupun ini selalu Nagih ingin gitu ya. nagih dan seterusnya gitu. Nah, sehingga kenapa kok di dalam pandemi ini harusnya secara data kan turun ya, Iya. tapi kenapa kok justru banyak peredarannya? Karena memang banyak yang kecanduan di dalam kondisi situasi diam seperti ini, justru aktivitas untuk penggunaan semakin tinggi. Nah, dibandingkan dengan istilahnya apa rame gitu ya. Kenapa? Karena tingkat pengawasannya justru sulit. Karena orang diam-diam di rumah menggunakan, kemudian apa di tempat yang sepi dan sebagainya. gitu Ya artinya mengkonsumsi narkoba di pandemi COVID ini akan meningkat. Karena apa? Tingkat pengawasannya tidak terdeteksi karena di rumah, kemudian di mana dan sebagainya. Gitu. Bahkan kalau di KP-KP ataupun di itu kan sering terdeteksi adanya pengontrolan, pengawasan dan sebagainya. Nah, ini orang bisa melakukan di saat pandemi ini di mana saja yang tidak bisa terkontrol. Gitu. Misalkan mengumpulkan di rumah, orang tuanya pada nggak ada, kemudian pesta-pesta. Nah, ini anak-anak remaja kan ini nih. Artinya jumlahnya jadi banyak. Jadi di pandemi ini juga sangat riskan sekali tatkala peran orang tua ini tidak betul-betul mengawasi secara intensif terhadap anak-anaknya. Nah, ini akan menimbulkan sebuah peningkatan penggunaan narkoba. Jadi kalau kita lihat kenapa kok naik, karena dari tingkat sisi pengawasannya minim. Karena justru dengan banyak diam di rumah, dengan pengawasan yang kurang, itu kesempatan untuk menggunakan akan lebih peluangnya lebih intensif, lebih mudah. Kemudian karena tidak banyak aktivitas, dia lebih punya uang untuk beli. Karena tidak digunakan dengan yang lain-lain. Gitu. Nah, rata-rata begitu. Nah, Prof, kalau seandainya kita perhatikan, ini yang juga mengkhawatirkan pengguna narkoba itu bukan cuma di kelas pelajar, mahasiswa, tapi juga para profesional yang mungkin sehari-hari mereka bekerja, ada aktivitas. Kan asumsi awalnya kita berpikir orang menggunakan narkoba karena nggak ada aktivitas positif. Nah, ini para profesional yang aktivitasnya positif tapi ternyata juga mengkonsumsi narkoba. Ini fenomena apa nih, Prof? Nah, ini karena orang berasumsi gini, ini kan narkoba ini dianggap semacam kayak doping. Nah, jadi bisa membuat percaya diri, bisa membuat
betah tidak tidur dan Oh, sebagainya. energinya meningkat gitu ya? Padahal tidak seperti itu. Justru dengan mengkonsumsi narkoba itu kita akan penampilan kita kusut, kemudian Oh, juga cepat ngantuk dan sebagainya. Tapi ada jenis-jenis tertentu, ya itu kan banyak ya, ada ekstasi, ada sabu, ada heroin dan sebagainya. Memang ada jenis-jenis narkoba yang bisa membuat daya tubuhnya itu lebih kuat. Misalkan oh, contoh pekerjaan artis itu kan kalau syuting kan berjam-jam. ya, ya, Nah, ya. memerlukan sebuah stamina, ya kan. Nah, itu mengonsumsi tadi, ya kan. Oh, Jenis-jenis obat golongan 2 atau golongan 3 gitu kan. oh, Nah, oh. itu yang kenapa kok justru orang-orang profesional itu menggunakan, bahkan hakim-hakim pun banyak yang menggunakan kan pernah Ah. pernah dulu Pak Akil Mokhtar itu kan ketangkep kan hakim MK itu Oh, kan. iya, iya, iya. Nah, Yang itu di padahal ruangannya bahkan ada ya itu itu ya? kan benar karena memang dengan adanya mengkonsumsi itu orang menganggap lebih percaya diri, lebih Oh, berani gitu. Terus kemudian juga merasa tubuhnya tidak dapat capek. Nah, ini. Nah, ah, padahal itu keliru. Ya, kan memang itu semacam kayak doping, Mas. Kayak orang begitu minum obat doping, lari, kenceng kan. kuat, ya. Tapi setelah itu kan efeknya nanti akan merusak semuanya. Nah, sama Oh, kayak model ekstasi, kemudian jenis-jenis golongan 2 dan 3 gitu ya. Nah, itu justru ya akhirnya akan membuat sebuah permasalahan pada organ tubuh kita. oh, Nah, ya memang sesaatnya kita kayak artis ya, seolah-olah nggak seger ngantuk, gitu nggak ya. seger gitu. Tapi nanti begitu itu sudah tidak bereaksi, Aha, ya kita paru-paru kita, jantung kita, detakan turunan darah kita dan sebagainya itu akan bermasalah. iya. Nah, jadi menurut saya Mas Eko Aha, memang ini juga perlu diinfokan kepada generasi muda dan orang-orang profesional iya. bahwa akibat mengonsumsi narkoba itu seperti ini loh, seperti Oh, ini loh. Jadi jangan hanya orang isu saja bahwa ini bisa membuat percaya diri, kemudian tahan fisik kita dan sebagainya. Ya memang itu ada jenis-jenis tersendiri karena memang ada kan bahkan ada jenis-jenis narkoba yang untuk obat kan memang ada gitu kan. Tetapi tidak semuanya jenis narkotika itu yang bisa membuat kita istilahnya fit terus kemudian percaya diri gitu. Itu hanya hanya istilahnya slogan sementara aja dong ya. slogan supaya orang tertarik untuk memakai narkotika Ah, gitu. Prof, ini kalau kita perhatikan, Prof, apa namanya? Kemarin-kemarin itu ada beberapa bahkan tokoh yang dikenal berdekatan dengan agama gitu. Kayak ada dulu kemarin apa Gatot Brajamusti atau itu juga ternyata pengguna juga. Ini agak susah sekarang membedakan ini. Jadi anak muda ini bingung cari pegangan gitu ya. Ada tokoh yang dihormati atau yang bicara agama juga ternyata nyangkut ke narkoba. Ini gimana semestinya sikap anak muda ngelihat kan mereka pasti dalam usia-usianya butuh panutan ya, butuh idola. Sementara kita nggak tahu nih artis-artis banyak yang sudah kena tahun 2020 aja udah 18 artis nih. Ya. Belum lagi mungkin tahun-tahun sebelumnya mungkin juga ada beberapa tokoh yang katanya berdekatan dengan agama juga kena. Nah ini gimana, Prof? Mungkin saran Prof buat anak-anak muda kita mencari tokoh-tokoh idola ini. Ya, saya kira gini Mas Eko, bahwa narkoba ini memang sesuatu yang menggiurkan. Ya, jadi tidak sebatas kalangan apa, mau kalangan agama, kalangan ustadz, kalangan polisi, kalangan remaja, itu bisa terjerat. Kenapa? Oh, Di samping tadi bahwa isu yang dikatakan bahwa narkotika ini bisa membuat percaya diri, kemudian kita tahan tubuh dan sebagainya, dari faktor ekonomi. Karena dengan narkoba, pengedar dan sebagainya, untuk mendapatkan uang lebih cepat. oh, Nah, jadi lebih cepat. Jadi ada seperti Pak Musti misalkan. Nah, karena saya kira tidak sekedar dari memakai, tetapi karena dari peredaran itu bisa mendatangkan uang, apalagi oh, apalagi dengan selamuran
artis ya. Dengan artis itu kan akan lebih cepat untuk beredarnya dan ininya kan punya duit kan gitu. Nah, jadi saya kira ya karena ini semua bisa terjebak di sini. Mau orang yang ahli agama atau apa, karena di samping sisi tadi untuk pemakaian bahwa untuk daya tahan tubuh, tapi adalah faktor ekonomi untuk bisa mendatangkan rezeki banyak. Nah, oleh karena itu anak muda ya pertama harus satu dibekali agama yang kuat. Yang kedua diberikan aktivitas kegiatan-kegiatan yang positif. Yang positif. Jadi saya kira sekolah-sekolah ini, apalagi ini pandemi ini sangat mempengaruhi besar gitu. Kalau tadinya ada mata pelajaran kemudian ditambah ekstrakurikuler, ada olahraga, ada seni dan sebagainya, sehingga gerak langkah waktunya itu sempit, ya kan? Di era pandemi ini waktunya jadi banyak. Sehingga untuk tergiur dengan narkotika akan lebih mudah karena waktunya banyak dan sebagainya. Tetapi kalau di era normal kan aktivitas kegiatan-kegiatan, jadi nggak sempet lah istilahnya, nggak sempet gitu. Nah, oleh karena itu di samping agama yang kuat, kemudian diberikan aktivitas kegiatan, pengawasan Mas Eko. Nah, pengawasan baik dari sekarang ini kan di sekolahan kan tidak ada, sehingga pengawasan dari guru nggak ada. Sekarang ini dari orang tua yang paling sedangkan orang tua saat ini banyak yang dipusingkan karena adanya PHK, adanya mencari nafkah sulit dan sebagainya, sehingga rentang waktu untuk pengawasan terhadap anak-anaknya itu kurang. Nah, ini jadi ini yang ketiga. Nah, yang keempat, niatan dari anak muda ini, udahlah bahwa narkoba ini akan merusak kita. Narkoba ini akan menghancurkan hidup masa depan. Nah, harus dilekatkan di dalam hati. Jadi anak-anak muda itu di samping tadi ada bahwa adanya pengawasan, kemudian adanya aktivitas kegiatan dan sebagainya, bahwa semua pemuda harus melekatkan diri bahwa narkoba itu jahat. Bahwa narkoba itu akan menyesarakan hidup. Bahwa narkoba itu akan membuat masalah di kemudian hari. Nah, itu yang harus dilekatkan kepada semua anak-anak muda, sehingga tatkala kita melihat, dengan saya mengkonsumsi akan hancur hidup saya, dengan mengkonsumsi saya akan masuk penjara, akhirnya takut. Nah, jadi itu saya kira ada beberapa peran ya, ada peran dari pemerintah, peran dari orang tua, peran dari diri sendiri. Diri sendiri itu yang sebenarnya paling penting. Kalau kita itu narkoba itu bahaya untuk kesehatan, narkoba itu bahaya untuk masa depan, karena kalau saya konsumsi kemudian nanti saya di penjara, begitu di penjara saya dikucilkan teman saya, begitu saya nyari kerja saya nggak dapat kerja. Nah, tatkala itu disugestikan kepada diri kita anak-anak muda ini, saya yakin akan berkurang karena orang akan takut. Nah, di samping tadi yang terakhir adalah sanksinya ini. Jangan orang-orang pemakai dong yang hukum berat dong. Bandarnya. Bandar atau pengedar. Itu yang harus dihabiskan gitu. Kalau pemakai karena apa? Ya karena situasi yang tadi ya, karena mungkin permasalahan keluarga, orang tuanya ribut terus dan sebagainya, dia pelarian. Nah, pelarian. Bahkan orang pemula itu Mas dikasih gratis, Mas. Supaya dia merasakan dan kemudian akhirnya nyari berikutnya, itu memang taktik-taktik bandar itu atau pengedar itu dikasih dulu, ya kan? Begitu dia pengen baru besok terus, begitu nggak punya uang ya sudah kamu jadi pengedar aja supaya kamu bisa konsumsi sendiri dan bahkan dapat duit gitu, Mas. Banyak modus-modus seperti itu. Ini luar biasa, artinya guritanya itu sudah, tentakelnya sudah menyentuh kemana-mana ya, Prof. Luar biasa. Jadi anak-anak muda itu sekarang itu di strategi yang begitu supaya dia masuk ke jaringan itu, termasuk tadi suruh nyoba, begitu udah ketagihan, dia nggak punya duit buat beli, sudah kamu pengedar aja, kan kamu nanti nggak usah beli karena kamu bisa dari yang jual itu dapat bagian gitu. Di Indonesia ini kita punya satu lembaga khusus untuk penanganan narkoba, kan Badan Narkotika Nasional. Artinya memang sebetulnya pemerintah sudah menyadari ini bahaya yang sangat serius ya, Prof ya. Apa Prof kira-kira
saran ini kepada BNN atau kepada pihak-pihak keamanan agar ini bahayanya sudah cukup mengkhawatirkan kita ini, Prof. Ya, saya kira kita harus memahami bahwa Badan Narkotika itu tidak sampai ke titik-titik desa, ya, tingkat desa ataupun RW, ya kan, sehingga ya perlu ya solusi yang ditanyakan Mas Eko, perlu BNN itu membentuk namanya satgas. Sampai ke desa sampai dan RW ke itu ya? RW, justru sampai ke RW. Nah, kalau RW itu ada namanya satgas narkoba atau narkotika, maka tingkat RW RT itu punya tingkat pengawasan. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya bagaimana supaya termotivasi RW RT itu mau membentuk satgas? Ya nanti siapa yang bisa membuat wilayahnya itu terbebas dari narkoba dikasih penghargaan sertifikat dari presiden atau dari BNN misalkan. Itu saya kira masyarakat juga akan termotivasi. Nah, kalau kita mengandalkan dari BNN, satu di sisi secara strukturnya belum ada di tingkat kecamatan, gitu, baru tingkat kabupaten kota, ya kan? Belum ada tingkat di kelurahan atau desa, apalagi di tingkat RW. Nah, makanya perlu dibentuk Satgas Narkotika. Walaupun sekarang ini sudah banyak LSM tentang pemerhati pemberantasan narkoba, ya, tetapi itu kan hanya sebuah organisasi yang tidak terstruktur, yang tidak punya sebuah tindakan secara berkesinambungan, maka dibuatlah satgas yang ada pengawasan setiap wilayah. Misalkan satgas itu kalau di tingkat kecamatan yaitu polsek, nah, terus kemudian di tingkat kelurahan atau RW Babimas, gitu, Babisa istilahnya, atau yang apa Bimaspol, ya kan, Bimaspol. Nah, itu saya kira itu berjalan karena seluruh Indonesia itu punya Bimaspol, sampai desa-desa kan punya. Artinya tuh. Bimaspol difungsikan ya, juga sebagai ini ya? Untuk membentuk satgas. Nah, dia sebagai pembinanya. Dengan adanya satgas narkotika sampai ke desa RW, saya kira ini bisa menekan. Karena pengawasan ditingkatkan, justru yang rawan-rawan narkoba itu yang tidak bisa terjangkau oleh pengawasan dari petugas. Nah, kan banyak datangnya dari Aceh, datangnya dari ini kan, sabu, kemudian ganja dan sebagainya. Bahkan di daerah Jawa Barat yang pegunungan yang sering dikunjungin orang aja, sampai tanaman ganja berhektar-hektar. Di Aceh, di Lampung dan sebagainya. Nah, kalau itu ada satgasnya kan, itu tanaman apa itu? Nah, udah langsung terdeteksi, deteksi. Nah, ini karena tidak ada satgas, ini kan untuk kontrol dari pusat sampai ke desa itu kan 1 bulan 2 bulan belum tentu datang ke sana. Sedangkan sabu itu, sedangkan ganja itu ditanam 3 bulan sudah bisa dipanen. Ya? Nah, ini yang perlu adanya sebuah terobosan dari BNN, ada sebuah pembentukan satgas narkotika, ya, sampai tingkat desa dan RW. Gitu. Artinya untuk struktur memang sudah harus pada level yang paling bawah ya, biar pantauannya bisa lebih terdeteksi. Iya. Dengan tadi Mas Eko, siapa yang nanti terbebas di wilayahnya itu dikasih dikasih penghargaan atau dikasih insentif lah ya. Dikasih reward ataupun dikasih penghargaan, gitu Mas. Prof, ini apa namanya? Saya dengar Anda salah satu orang yang cukup aktif mengusulkan bagaimana melawan narkoba dengan cinta. Apa yang harus dilakukan? Apakah misalnya kecenderungan para pengguna narkoba itu kehilangan perhatian, kasih sayang, atau sebetulnya karena pengaruh lingkungan yang lebih kuat mempengaruhi mereka, sehingga kemudian mereka ketarik ke sana, Prof? Ya, saya kira melawan narkoba dengan cinta itu dengan berbagai hal, misalkan seperti ini Mas Eko, bahwa saat orang korban narkotika, ya, saat dia sudah di masyarakat, jangan dimusuhi, jangan dikucilkan. Malah harus dirangkul ya? Dirangkul, terus diajak aktivitas-aktivitas yang positif, agar dia tidak kembali lagi, ya kan? Itu satu, orang yang sudah, ya kan? Nah, yang belum, yang belum diberikan sebuah sentuhan-sentuhan, ya kan? Misalkan kan banyak kementerian-kementerian ini yang membawai untuk pembinaan anak-anak generasi muda. Nah, supaya tidak terjebak di dalam sebuah
peredaran narkotika, dia diberikan sebuah perkumpulan ataupun pelatihan-pelatihan, ya kan? Misalkan ada latihan kepemimpinan, bela negara, latihan outbound kebersamaan dan sebagainya. Nah, itu bisa dibuat ya melalui misalkan sekolah-sekolah, dibuat semacam kayak program, ya kan? Program menjauhi narkotika, misalkan. Mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, dengan sentuhan kasih sayang bahwa gini loh, narkoba itu akan menghancurkan hidup kamu, maka kamu lebih baik yuk kegiatan-kegiatan yang lain dan sebagainya. Dan yang terpenting, ini kan banyak anak-anak usia muda yang masih di bawah umur, ya 14-15 tahun kan, SMP sama kelas 1 SMA itu kan baru 14, 15, 16. Jangan diberikan hukuman. Nah, yang dimaksud cinta kasih itu adalah adanya sebuah rehabilitasi dan pembinaan. Nah, ini jadi mereka ini jangan sampai dihilangkan masa depannya. Nah, tatkala ada begitu nanti balas dendam juga. Oh, ngapain saya sudah dihukum dan sekarang saya hancur, saya tidak sekolah gara-gara saya cuma sedikit 0,3 aja saya dipenjara 6 tahun sehingga saya tidak bisa kuliah SMA. Akhirnya ada rasa dendam saat dia sudah selesai menjalani hukuman, dia justru akan lebih berupaya untuk ya? menjadi bandar. Nah, oleh karena itu, bagaimana sentuhan cinta kasih terhadap narkoba ini adalah tatkala orang yang masih di bawah umur jangan diberikan hukuman, yaitu melalui rehabilitasi, dikasih sebuah bimbingan-bimbingan sehingga kedepannya tidak mengulangi. Terus yang kedua, bagi yang sudah terlanjur dihukum, ya kan, diterima di masyarakat. Sekarang ini kan cari kerja susah gara-gara pernah narkoba. Kemudian bergaul bahkan mau cari pacar aja nggak bisa, ya kan, dijauhi kan gitu. Nah, kita sebagai masyarakat harus cinta terhadap orang-orang yang menjadi korban narkoba. Jangan malah kita musuhi. Kalau kita musuhi, akhirnya apa? Akhirnya nanti dia stres, ngulang lagi. Justru kita terima, tatkala dia sudah menjadi katakanlah pengedar ataupun sebagai pemakai, kita jangan dijudge bahwa dia orang jahat, bahwa dia tidak pantas lagi berteman dengan kita, gitu. Justru dirangkul melalui cinta kasih. Yuk kita ngaji, yuk kita kegiatan Karang Taruna, yuk kita main bulu tangkis, yuk kita main karambol misalkan gitu kan. Dengan kegiatan-kegiatan diajak dengan sentuhan cinta kasih tadi, maka dia lupa dengan hal-hal yang dulu dia lakukan. Gitu Mas Eko itu. Jadi jangan terus kita hukum ya. Memang kalau kita aturan memakai dihukum, mengedar dihukum, tetapi kita mau menjadikan generasi muda kita ini adalah orang terpidana yang kemudian kehilangan masa depan, kemudian dia frustasi dan dia menjadi penjahat. Atau kita bina yang tadinya dia rusak jadi baik. Gitu. Jadi itu. Prof, ini yang terakhir, Prof. Kalau Prof kan aktif juga sebagai staf ahli di Kemenpora ya, Prof. Program-program Kemenpora apa yang memang dikhususkan untuk mengantisipasi peredaran narkoba di kalangan anak muda terutama, atau yang bisa diakses oleh masyarakat yang mungkin selama ini kangen dengan kegiatan-kegiatan yang positif, Prof. Ya. Mungkin bisa diinformasikan ke publik nih, Prof. Kalau di Menpora itu ada namanya Deputi Pemberdayaan Pemuda. Ya, jadi itu ada di Deputi 1, Deputi 2. Terkait dengan pemuda itu ada, yaitu ada di situ pembinaan bela negara, yaitu kepemimpinan pemuda, kewirausahaan pemuda, ya, terus kemudian bahkan ada ideologi dan sebagainya. Nah, program-program itu ya memberikan sebuah peluang kepada anak-anak muda untuk terhindar dari yaitu peredaran narkoba. Nah, tadi kan banyak pemuda-pemuda yang sudah dibantu oleh Kemenpora, ya, di samping olahraga ya, samping olahraga. Tetapi kalau di dalam pengembangan pemuda, ya tadi ada pelatihan kepemimpinan, bela negara, terus kemudian penyuluhan narkoba dan sebagainya. Nah, disinilah harusnya ya Kemenpora nanti kedepannya akan kerjasama ya dengan sekolah-sekolah ya, dengan sekolah-sekolahan ya. Memang penyuluhan narkoba ini tidak bisa langsung anak perguruan tinggi,
Oh. Mulai mungkin dari SMP ya gitu SD, SMP dan sebagainya. Nah, tentunya bisa kolaborasi dengan BNN ya, dengan kepolisian dan sebagainya. Jadi untuk pemberantasan narkoba ini harus dilakukan sejak dini. Oh. Tidak bisa ujuk-ujuk. Nah, kalau penanamannya itu adalah dari dini ya dia sudah tertanam kuat, maka dia mau dibujuk apapun Udah dia kuat tidak akan ya? mau. Nah, saya kira peran Menpora ini karena sebagai ini kan sasarannya pemuda-pemuda. Padahal cikal bakal pemuda yang rusak ini dari anak-anak. Oh, Nah, iya. jadi anak ini harus dikasih pondasi yang kuat dulu, ya kan? Jadi tidak bisa karena anak-anak muda ini sudah yang terlanjur nggak bisa lagi. Ibaratnya mesin sudah keropos, sudah rusak dan sebagainya, dibetulin ya besok rusak lagi. Iya. Nah, makanya harus dari perawatan dari dini. Ya, perawatan dari sejak kecil. Ya kalau dia sudah kuat, mau dia dibujuk mau apa dia nggak akan berani, nggak akan mau mengikuti untuk mengonsumsi narkoba. Saya kira itu Mas Eko. Prof. Paiman, terima kasih. Ini informasinya luar biasa sebetulnya. Memang sepertinya slogan jauhi narkoba dan lain-lain itu sloganistis. Tetapi ternyata memang kalau kita perhatikan kondisi perkembangan pengguna narkoba juga mengkhawatirkan. Dan ini kita nggak bisa semata-mata bersandar pada pemerintah atau pada aparat keamanan. Karena apa? Karena adanya di sekitar kita juga. Ya. Jadi kita semua, Anda semua, orang tua, mahasiswa, berkewajiban juga untuk membersihkan lingkungan kita dari bahaya narkoba ini. Prof, karena acara seruput kopi, monggo diseruput dulu siap. Prof, untuk dibuka dulu. Ininya Siap. kita seruput kopi, selain kopi kita juga punya air putih. Waduh, kopinya mantap. Waduh. Prof. Paiman, terima kasih sekali lagi Mungkin sudah terakhir hadir. Mas Eko ya. Oh, boleh, Ya. boleh Prof. Jadi dengan slogan jauhi narkoba, terus tebarkan cinta. Nah, itu harus kita mulai dari diri sendiri. Ya, jadi sugestikan diri kita anak-anak muda, narkoba itu akan menghancurkan hidup kita. Narkoba itu akan membawa kita ke penjara. Narkoba akan membawa kita dijauhi orang-orang. Saya kira itu. Jadi dan aparat hukum sekali lagi saya tegaskan bahwa orang-orang yang terlibat ataupun terjebak di dalam konsumsi narkoba jangan dipenjara, tetapi diberikan sebuah bimbingan dan rehabilitasi supaya kedepannya dia punya masa depan dan tidak punya dendam. Tatkala dia dendam, dia akan menjadi bandar. Tapi bandarnya, pengedarnya harus dihukum Harus sangat keras. dihukum yang berat. Oke, terima kasih Prof. Paiman, terima kasih teman-teman semua. Sekali lagi, ketika Anda mencoba narkoba, kalaupun cuma sedikit, Anda seperti membuka pintu neraka buat hidup Anda sendiri. Sekian, saya Eko Kuntadi, kita kembali di acara Seruput Kopi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Eko. Sama-sama, Prof. Seruput lagi, Prof. Luar biasa ini. Kopinya ternyata enak banget. Enak ya.